Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Sri pada matematika wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai operasi pada matrik. Sebelum masuk pada operasi matrik, apa sih itu matrik? Matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi dan dibatasi tanda kurung kurawal atau siku. Contoh matrik. Matrik itu boleh persegi atau matrik baris atau kolom. Nah, Ibu contohkan untuk matrik yang kolom aja. Nah, ini 1, 2, 1. Ini matrik kolom. Bisa juga untuk matrik baris. Kita coba matrik barisnya, yaitu 0, 1, min 2. Nah, ini yang disebut matrik. Sebelum kita masuk ke operasi pada matrik, Ibu akan menjelaskan lagi mengenai jenis-jenis matrik. Oke, kita lanjut untuk materinya jenis-jenis matrik. Tapi pada jenis-jenis matrik kali ini, Ibu hanya menambahkan beberapa contoh yang di PowerPoint yang minggu lalu. Di sana sudah jenisnya banyak. Ada matrik kolom, ada baris, ada segitiga, ada diagonal. Nah, di sini untuk jenis matriknya yang pertama yaitu Ibu nambahkan matrik identitas. Matrik identitas. Apa sih matrik identitas itu? Yaitu matrik yang diagonal utamanya nilainya 1. Contohnya, misalnya Ibu punya nih 1, 0, 0, 1. Nah, ini salah satu contoh untuk matrik identitas. Diagonalnya, hasilnya tadi kan 1, ini diagonal utamanya. Nah, ini namanya matrik identitas. Boleh nanti contoh yang lain kalian bisa cari sendiri, yang penting diagonal utamanya hasilnya 1. Boleh ordonya 3x3, 4x4, silahkan. Yang kedua, matrik skalar. Apa sih matrik skalar itu? Contohnya, misalnya Ibu punya contoh di sini 2, 0, 0, 2. Nah, ini hasilnya bukan 1. Ini diagonalnya nilainya 2. Atau hasil diagonalnya bukan 1. Nah, ini yang disebut diagonal skalar. Yang ketiga ada lagi di PowerPoint ada matrik segitiga. Nah, matrik segitiga sini Ibu bagi menjadi 2. Matrik segitiga. Nah, yang pertama yaitu matrik segitiga bawah. Matrik segitiga bawah. Apa sih contohnya? Yaitu misalnya Ibu punya anggotanya seperti ini. 2, 0, 0,
terus 4, 4, 0. Yang ketiga, baris ketiga 4. Wah, 1, 4. Kita tarik resiko. Nah, diagonal. Kalau segitiga bawah, berarti diagonalnya ini. Nah, hasil di atasnya ini seperti gambar segitiga. Kalau kita hubungkan menjadi segitiga ini. Nah, kayak segitiga. Nah, ini yang disebut matriks segitiga bawah. Yang kedua matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas matriks segitiga atas. Contohnya 4, 3, 7, 0, 2, 3, terus 0, 0, 3. Kita tarik situ lagi. Nah, kita tarik diagonalnya lagi. Berarti matriks segitiga atas di bawah diagonal utama ini sama, hasilnya sama dengan 0. Kalau kita gambar seperti segitiga. Nah, ini. Nah, jadi terbalik ya, hati-hati ya. Kalau dia segitiga bawah, di atas diagonal hasilnya 0. Kalau matriks segitiga atas, di bawah diagonal hasilnya 0. Nah, ini jenis-jenis matriks yang belum ada di materi minggu lalu. Baik, kita lanjut untuk operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan. Yang ketiga ada perkalian. Nah, dari penjumlahan minggu yang lalu sudah ada contohnya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lanjut untuk yang perkalian. Perkalian misalnya contoh. Nah, sekarang lihat dulu syarat dari perkalian. Sebelum contoh, syarat perkalian. Syarat perkalian pada matriks. Yang pertama yaitu baris dan kolom jumlahnya sama. Baris dan kolom jumlahnya sama. Ini syarat yang pertama.
Yang kedua, misalnya 2 dikali 3 bisa juga 3 dikali 2. Nah, ini bentuknya baris dan ininya sama. Di sini sama. Nah, ininya artinya bisa dikalikan nanti. Kita coba contohnya. Misalnya ibu punya contoh matrik A. Matrik A-nya yaitu mempunyai anggota, kita ambil yang ini aja, yang mudah dulu ya. 2, 1, 0, 3 misalnya. Yang A. Yang B, matriknya misalnya 4, 3, 2, 1. Jadi matrik A kita kalikan dengan matrik B. A dikali dengan B. Caranya gimana tadi? Ingat, tadi ada syaratnya baris dan kolomnya jumlahnya sama. Baris dan kolomnya sama. Ini kolom. Kolomnya sama. Nah, berarti ini bisa juga perkalian itu caranya yaitu baris dikalikan dengan kolom. Baris dikalikan dengan kolom. Baris dikalikan dengan kolom. Caranya kita lihat di sini. Nah, baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama. Baris pertama kan 2 dikali dari 4 ditambah 1 dikali dari 2. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Sekarang baris pertama, kolom 2. Kita kasih jeda sedikit di sini atau jarak. Berarti baris pertamanya yaitu 2 dikali dari 3 ditambah dari 1 dikali dari 1. Nah, kita batasi garis dengan garis sikunya. Terus yang kedua, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom 2. Baris kedua, yaitu 0 dikali dari 4 ditambah 3 dikali dari 2. Nah, ini baris kedua, kolom pertama. Sekarang baris 2, 0 dikali dari kolom kedua, 3 ditambah 3 dikali dari 1. Nah, kita hitung. 2 dikalikan 4 hasilnya sama dengan 8 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Jeda sini lagi. 2 dikali 3 berapa ini? 2 kali 3 6 ditambah 1 kali 1. Nah, terus 2 dikali 4 8 ditambah 3 kali 2 6. 0 dikalikan 3 0 0 betul, ditambah 3 dikali 1 3. Kita tulis hasilnya 8 ditambah 2 10, 6 ditambah 1 7,
8 ditambah 6 berapa? 14 ya. 14. Terus 0 ditambah 3, hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi perkalian A dikalikan B, hasilnya sama dengan 10, 7, 14, dan 3. Matriknya 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 ya. Jadi hasil dari perkalian ini sama dengan ini. Nah, gimana? Bisa dipahami anak-anak? Nah, boleh kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Misalnya bilangannya berapa? Kita ambil ordonya 3 kali 3. Kita lihat untuk yang contoh kedua, kita ambil contohnya ordonya yang 3 kali 3. Misalnya matriknya kita ambil lagi, A-nya sama dengan ya, berapa angkanya? Boleh misalnya tadi 2 dikali 3 ya. Yang pertama 2, 3, 1. Terus 0. Kita ambil yang positif aja dulu. Yang penting nanti langkahnya kalian bisa dipahami. 2, ini 4. Nah, ini matrik yang pertama. Matrik yang kedua atau yang B-nya sama. Dia terdiri dari 3 baris 2 kolom. Misalnya 3, 0, terus 2, 1, 5, 2. Nah, kalau dilihat di sini kan ini sama nih. Barisnya ada 2, yang pertama kolomnya ada 3, yang B matriknya mempunyai barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ini kan sama nih, tadi syaratnya matrik kan jumlah baris dan kolomnya harus